Gini ya, walaupun gue suka nonton anime adaptasi dari manga, dari komik, gue tuh tetap prefer baca manga daripada nonton anime di beberapa judul. Walaupun kedua produk itu entar sama-sama bagus, kadang feelnya nonton anime sama baca manga itu beda. Gue juga nggak mau jadi orang yang bakal selalu ngomong kalau misalnya manga itu selalu lebih baik daripada animenya. Kadang tuh pada saat suatu manga dapat adaptasi anime, gue tuh ngerasa kadang ada hal yang lebih bagus di manganya, tapi di saat bersamaan ada juga hal yang lebih bagus di animenya. Gue juga tahu mungkin dari lu pada ada yang gak suka baca manga karena ya manga itu gambar diam dan bentuknya tulisan gitu loh. Dan kalau anime kan menarik tuh, audio visual, lu ada karakter yang ngomong lah, ada lagu lah atau apalah. Tapi di video ini gue mau ngejelasin kelebihan manga dan kenapa gue tetap baca manga dari suatu karya yang udah dapat adaptasi anime. Karena ya kadang itu feelnya beda aja gitu loh nonton anime sama manga, dan gue mau ngejelasin poin itu kenapa gue suka baca manga aja sih, terutama yang udah dapat adaptasi anime, kenapa gue prefer baca manganya. Dimulai dari poin pertama, yaitu penyampaian cerita. Penyampaian cerita di manga itu kadang gue ngerasa lebih disampaikan secara detail daripada di animenya, karena itu keuntungan manga, keuntungan komik, yaitu penyampaiannya tertulis gitu loh, dibaca. Informasi yang disampaikan bisa lebih detail, misalnya ditaruh di dialog lah atau apa, itu bisa lebih detail dah. Sedangkan di anime itu kemungkinan besar ya, karena namanya mengadaptasi, ada beberapa bagian detail-detail kecil tuh yang harus dipotong. Mungkin bisa dibilang kayak dialog atau scene tertentunya dipotong gitu pada saat penyampaian cerita biar lebih pas buat animenya. Ujungnya penyampaian cerita atau apapun yang dipotong di anime dan cuma ada di manganya ini tergantung cara anime itu adaptasinya kayak gimana, apakah adaptasi 1:1 atau bukan yang 1:1. Mungkin contohnya sih kita ambil anime movie Koe no Katachi aja, yang gue punya manganya dan gue baca manganya gitu sampai tamat. Gue nggak ngedinai kalau misalnya anime movie adaptasi dari komiknya itu bagus banget, tapi ya bisa dibilang beda lah. Ya gimana caranya lo ngadaptasi 7 volume komik ke film dengan durasi 2 jam itu kayak gimana, kan susah ya. Dan ujungnya ada hal yang harus dikorbankan pada saat mengadaptasi hal tersebut, dan yang dikorbanin di ceritanya itu adalah karakter sampingannya. Plotline karakter sampingan itu gak ada dikorbanin gitu, dengan fokus utamanya 2 MC-nya. Tapi ujungnya movie-nya ya tetap bagus-bagus aja gitu loh, walaupun berbeda dari source materialnya. Emang sih rada gak adil juga karena gue pakai contoh anime movie gitu loh, bukan anime TV series. Tapi setahu gue juga kalau kasus contoh anime series juga ada ya kasus yang mirip-mirip kayak gini lah, dipotong sini atau apalah. Mungkin yang gue inget lainnya yang baru gue kelarin akhir-akhir itu Fruits Basket itu loh. Ini spoiler major Fruit Basket ya, jadi hati aja. Fruits Basket itu yang arc Yuki sama Machi itu gak ada dipotong dan dicepetin banget kalau di animenya gitu loh. Dan di manganya arc Yuki sama Machi itu lebih lambat dan disampaikan lebih detail, dan gue pribadi jujur lebih prefer versi manganya sih, walaupun ya balik lagi keduanya tetap bagus gitu loh, dan perubahan ini dilakukan biar lebih pas aja di medium anime. Pada akhirnya di sini ya, kalau lu pengen cerita yang disampaikan lebih detail, enggak sih solusinya gitu loh. Selanjutnya gambarnya, art style-nya gitu loh. Jadi ya walaupun gambar di manga itu hitam putih, nggak kayak di anime berwarna warna-warni gitu. Gambar hitam putih di manga itu punya keunikan tersendiri deh jujur. Ya emang hitam putih tapi feel-nya beda banget aja. Dan art style hitam putih itu menunjukkan ciri khas dari mangakanya, dari tukang gambarnya gitu loh. Mungkin contohnya gue mau pakai salah satu series komik favorit gue saat ini, yaitu Chainsaw Man. Gambarnya bagi gue itu Chainsaw Man keren banget sih jujur, gue suka banget. Ada kala di saat gue baca Chainsaw Man, baca komik itu, gue itu sering banget cuma diam kurang lebih 1-2 menit merhatiin gambarnya, terutama pas yang double spread yang 2 halaman penuh gitu, atau yang satu single spread itu yang 1 halaman penuh gitu deh. Kayak gue diam itu cuma kayak buat mengagumi gambarnya yang keren aja, kayak detail-detailnya. Terutama itu terjadi ya kan seringnya pas di scene action, scene gelut atau apalah gitu. Selain itu gue juga ngerasa ada gambar yang cuma bisa bekerja
pas di format manga aja, di format komik aja. Mungkin contoh paling terkenalnya itu ada di karya Junji Ito. Ya gue tahu sih Uzumaki bakal dapat adaptasi anime dengan gaya yang bisa dibilang cukup unik, tapi gue tetap bakal skeptis gitu karena ngelihat track record adaptasi anime karya Junji Ito tuh kurang banget gitu loh, dan cuma berhasil buat di format manga aja buat gue. Kayak yang Keong ini, jujur cerita Keong ini tuh jujur pas gue nonton anime itu Keong ini tuh rasanya kayak biasa aja gitu loh, gak ada takut-takutnya. Tapi pas abis itu gue ngelihat gambar komiknya itu impactnya lebih kerasa sih jujur. Poin berikutnya ada kasus dimana adaptasi anime itu nggak kelar, nggak sampai manganya tamat. Lu buat tahu kelanjutan cerita aja ya lu baca manganya. Kayak contoh pertama ada harem legendaris namanya Nisekoi. Apa ya, anime itu ngadaptasinya nggak sampai kelar, dan kalau lu pengen tahu lanjutan ceritanya di mana cewek gua nih yang ini menang, lu baca komiknya. Dan mungkin contoh berikutnya lagi nih, salah satu series yang hitungannya punya nama gede itu adalah Noragami. Itu kalau nggak salah sih 2 season gitu. Ini adaptasi dari Studio Bones animenya, tapi itu nggak diadaptasi sampai tamat di Noragami gitu loh. Walaupun sekarang infonya pada saat video ini dibuat itu udah arc terakhir gitu. Jadi ya solusi ya baca manga aja gitu kalau pengen tahu ceritanya. Mungkin poin terakhir nih, mungkin alasan utama gue kenapa gue baca manga adalah visi mangaka, visi authornya gitu. Karena manga itu source material asli yang merupakan visi mangaka murni 100% sebelum diadaptasi ke medium lain, dimana di medium lain itu terjadi adanya perubahan buat menyesuaikan format yang ada di medium tersebut gitu loh. Katakanlah di sini anime. Dan poin ini juga sebenarnya berhubungan sama poin gue sebelumnya tentang kayak gambarnya lah, terus penyampaian ceritanya atau apalah. Karena gini, pada saat suatu manga, suatu komik itu diadaptasikan ke anime, bakal ada 2 kejadian gitu loh. Yang kejadian positif nih, kejadian bagus nih, itu visi mangaka, visi author itu bakal di upgrade secara bagus banget di animenya, macam Vinland Saga yang bagi gue itu nge-upgrade source material yang ada dan memperkuat visi si author ini, visi si mangaka ini. Atau outcome kedua, visi mangaka dari source material itu kurang banget dan jadi ya wajar pol. Dengan contoh utamanya itu ya lu pada udah tahu sih. Ini nih gua ambil nih komiknya nih. Ini gua kasih tahu. Ini ajur. Udah gitu aja, gak perlu dijelaskan lebih lanjut lah ya kenapa ya. Pada akhirnya sih simpulan yang gue tarik itu ya manga anime itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu loh sebagai tiap medium penyampaian cerita. Tentu ya kalau ngomongin adaptasi anime dari manga itu pasti ada yang bagus, ada juga jelek lah. Semua balik lagi tergantung preferensi lo pada. Lo prefer audio visual yang gerak-gerak kayak anime, atau lo cuma prefer ya visual diem aja tuh kayak baca komik dan bentuknya tertulis baca manga. Mungkin lo pada yang cuma demen nonton anime doang, gua saranin cobalah baca manga tipis-tipis gitu loh. Karena sesuai yang alasan gua jabarin lah, kayak penyampaian cerita lebih detail, terus gambaran si mangakanya, terus ada anime tuh yang ngadaptasi manga sampai kelar, dan juga visi author ya, visi mangaka itu 100% murni dari dia sebelum diadaptasi ke medium lain. Dan hitungannya itu hal tersebut itu kelebihan manga sebagai medium lah. Dan ya kalau anime only, coba aja sih baca manga lah tipis-tipis. Dan kalau buat gue pribadi sih ya, motivasi utama gue baca komik itu sebenarnya ya cuman karena terutama nih yang buat dapat adaptasi anime, gue tuh suka banget ngebandingin di anime sama manga di komik itu better yang mana sih gitu loh. Gue di situ have fun aja sih ngebandingin itu. Dan kadang ya ada kemungkinan besar juga ada manga bagus yang kemungkinan gak bakal dapat adaptasi anime sih sebenarnya. Jadi ya segitu aja sih. Pokok lu pada yang anime only, cobalah baca manga lah tipis-tipis. Udah sih gitu aja.